cek cek satu, cek cek cek. Cek satu. Cek. Uji coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, salam ajaib, salam cinta untuk semuanya. Baiklah sahabat-sahabat SIB di seluruh Nusantara dan netizen di Nusantara dan seluruh dunia. Selamat pagi menjelang siang. Tetap semangat, tetap penuh cinta,
tetap optimis. Insya Allah pada kali ini kita akan sedikit berbicara tentang apa saja, ya, tentang dunia terapi, dunia energi, dunia psikologi, spiritual, metafisika, serba-serbi apa saja tentang kehidupan ini kita obrol-obrol, kita bincang-bincang. Baiklah sahabat-sahabat semua, akhir-akhir ini kita sering melihat di media sosial, baik itu di Instagram, di Facebook, di WA, dan grup-grup kita. Di Indonesia akhir-akhir ini sering terjadi bencana alam. Dan di berbagai daerah. Alhamdulillah saya bersama beberapa kawan-kawan juga kemarin ke Lumajang ya, untuk melihat langsung dan memberikan sedikit donasi dari sahabat-sahabat semua, keluarga besar Nahdlatul Ulama Ansor Banser NU. Kami ke Lumajang melihat langsung lokasi kejadian, bertemu dengan para korban, mulai menyalurkan bantuan, dan juga ada di berbagai daerah yang lain, di Malang, banjir, longsor, dan di beberapa daerah lain. Dan hari ini pagi tadi baru saja saya melihat ada sahabat kita yang membagikan informasi bahwa di Amerika pun saat ini sedang terkena musibah, yaitu kita lihat ya, Gunung Tongga erupsi dan terekam melalui satelit. Ini merupakan letusan terbesar pada abad ini. Ini menurut salah satu rilis video ya, salah satu letusan terbesar di abad ini. Kita belum mendapatkan informasi korban jiwa, korban harta di Amerika ini ya sebanyak apa, tetapi yang saya tahu khususnya sepertinya kalau tidak salah pada tahun berapa itu yang saya lupa, Krakatau, letusan Krakatau itu sepertinya yang terbesar. Tapi kalau yang lebih besar kita lihat nanti informasi. Gunung Tongga dilanda tsunami pada hari Sabtu 15 Januari 2022. Setelah gunung api bawah laut ini meletus sehari sebelumnya, maka tsunami melanda. Hujan abu dan kerikil menyelimuti bumi Amerika. Kemudian peringatan tsunami pun keluar untuk agar di kawasan Kepulauan Pasifik, Selandia Baru, dan Australia. Beberapa hewan dari pemerintah untuk di kawasan Kepulauan Pasifik, Selandia Baru, dan Australia untuk mengungsi ke daerah yang sekiranya lebih aman. Penduduk di dataran rendah didesak untuk pindah ke tempat yang lebih tinggi.
Sejauh ini belum ada kabar tentang korban jiwa atau luka atau kerugian harta benda yang diakibatkan oleh meletusnya gunung api bawah laut di kawasan Pasifik Amerika Serikat. Itu pada hari Sabtu ya. Hari Sabtu, kalau tidak salah pada hari yang sama di Banten pun di titiknya, kalau tidak salah titik pusatnya di Sumur Pandeglang Banten juga terjadi gempa 6,7 skala Richter. Artinya akhir-akhir ini sering terjadi bencana alam, baik di Nusantara, di Indonesia atau di negara-negara lain. Banjir, longsor, gempa bumi, gunung meletus, dan sebagainya dan sebagainya. Saya tertarik untuk sedikit berbicara mengenai fenomena ini dikaitkan dengan energi atau vibrasi. Vibrasi adalah getaran energi yang dipancarkan oleh apapun, tapi khususnya kita berbicara tentang vibrasi atau getaran pancaran energi yang dipancarkan oleh kita selaku manusia. Saya akan mengaitkan vibrasi energi yang dipancarkan oleh manusia ini dengan fenomena alam yang terjadi. Sementara kita kesampingkan terlebih dahulu bahwa segala sesuatu ini adalah tentunya adalah dengan iradah dan ketentuan dari Tuhan yang Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pasti. Semuanya terjadi atas izin Allah, itu pasti. Tapi kita akan coba mengkaji, berbicara, mengobrolkan ini dari sudut pandang sunatullahnya atau sudut pandang hukum sebab akibatnya, hukum sebab akibatnya. Dan kita akan fokus pada vibrasi energi yang dipancarkan oleh manusia sehingga itu mempengaruhi alam. Obrol kita pada pagi menjelang siang ini adalah saya beri narasi atau judul Semesta Membutuhkan Banyak Cinta. Semesta membutuhkan banyak cinta. Ya. Baiklah, setiap manusia dari bayi lahir, anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, semua manusia terlepas dia mengetahui atau tidak, belajar atau tidak, menyadari atau tidak, percaya atau tidak, hati dan pikirannya memancarkan gelombang energi tertentu. Ya, hati ini berkaitan dengan batinnya, perasaan ini memancarkan gelombang energi tertentu, pun juga dengan pikiran atau otak kita ini memancarkan gelombang energi tertentu. Kita sebut ini vibrasi ya. Oke. Hati dan pikiran kita memancarkan vibrasi energi, memancarkan vibrasi negatif atau memancarkan energi positif. Jadi setiap manusia bisa saja memancarkan vibrasi energi yang positif, sebaliknya bisa memancarkan energi yang negatif. Nah, energi ini akan memancar, gelombang energi yang memancar bagaikan kalau kita melihat baskom air yang diisi air, baskom yang diisi air, kemudian kita jatuhkan batu kecil di dalamnya, kita jatuhkan batu kecil di dalamnya, di tengah ya, kita jatuhkan, maka dia akan menimbulkan ombak di baskom yang diisi air, ombak, riak gelombang air ini adalah gelombang energi air. Pun vibrasi energi dari hati dan pikiran kita ini memancarkan gelombang energi. Jadi memancarkan gelombang energi. Baik, getaran energi hati dan pikiran.
Nah, pancaran gelombang energi negatif ini, positif ataupun negatif ini, semua adalah direspon, diterima, diresap, dirasakan oleh alam semesta. Kemudian alam semesta akan memberikan timbal balik terhadap vibrasi tersebut. Semesta membutuhkan banyak cinta. Kita harus lebih banyak memaafkan, kita harus lebih banyak menyayangi, saling mencintai, kita harus lebih banyak saling berdamai dengan hati kita, dengan pikiran kita, dengan kehidupan kita. Kita harus lebih banyak berdamai. Kita harus lebih banyak memancarkan energi positif, memancarkan energi cinta kasih. Yang itu sepertinya akhir-akhir ini sedikit berkurang karena banyak hal, ada perbedaan kepentingan atau kawan lawan di bidang bisnis, saingan bisnis, kompetitor kita anggap menjadi lawan, sehingga timbul kebencian di sana terhadap kompetitor kita, kompetitor bisnis pun dunia politik. Nah, sekarang ini dunia politik di Indonesia khususnya ini sepertinya mengkristal sekali, sehingga yang berlawanan, yang berbeda pilihan, yang berbeda prinsip, yang berbeda pandangan itu dianggap lawan, sehingga kita membenci terhadap lawan politik kita. Nah, kebencian ini, amarah ini, kecewa ini, tidak terimaan ini terhadap saingan-saingan atau lawan-lawan bisnis, lawan kehidupan, lawan politik, ini akan menimbulkan vibrasi kebencian, vibrasi amarah yang luar biasa yang dipancarkan dari dalam hati dan pikiran semua manusia. Kalau di Indonesia saja, maka lebih dari 300 juta jiwa yang misalkan sebagian besar yang memancarkan energi kemarahan, kebencian terhadap apapun, marah, benci, maka dia pancarkan energi ini, energi kebencian ini, amarah ini, energi memusuhi ini. Nah, ini merupakan energi negatif yang terpancar, sehingga dirasakan, diterima oleh alam semesta. Kemudian alam semesta merespon itu dengan hukum sunatullahnya, dengan kausalitas alam semesta ini, dengan hukum sebab akibat. Hukum sebab akibat itu adalah, kalau di muslim bisa dikatakan ini sejenis sunatullah gitu. Jadi kalau kita menyalakan api, kemudian kita nyalakan korek, kemudian kita sentuh apinya, maka itu panas. Itu sunatullah namanya. Artinya rumus alam semesta, rumus alam, rumus kehidupan itu seperti itu. Kalau kita nyalakan korek api, korek gas, kemudian apinya kita pegang, itu panas. Itu sunatullah sudah. Artinya hukum alam semesta yang Tuhan ciptakan seperti itu. Nah, di ranah atau kausalitasnya, sebab akibatnya seperti itu. Karena kita pegang api, maka akibatnya adalah panas. Jika kita masukkan HP ini, kita masukkan ke dalam kolam air, kita cemplungkan, maka dia akan tenggelam. Karena kita masukkan HP kita ke dalam kolam air, maka dia akan akibatnya tenggelam. Itu hukum sebab akibat atau kausalitas atau sunatullah. Sudah Allah ciptakan sistem alam semesta seperti itu, ada hukum sebab. Oke, di ranah sunatullah, di ranah kausalitas, vibrasi negatif ini akan dirasakan, diterima oleh alam semesta. Jika ini energi negatif, kemarahan, kebencian, amarah, maka alam pun akan mengembalikan vibrasi energi yang negatif ini, vibrasi amarah, kebencian yang dipancarkan oleh ratusan jiwa manusia, ratusan ribu manusia ini, jutaan manusia ini, diserap oleh alam semesta, kemudian dikembalikan lagi dalam vibrasi amarah, vibrasi kebencian,
Yaitu berupa apa? Jika dia terjadi hujan, maka akan banjir, longsor. Jika dia panas, akan terjadi kekeringan. Maka gunung-gunung pun akan meletus, tidak kuat menahan vibrasi kebencian, vibrasi amarah yang dipancarkan oleh manusia. Oleh karena itu, alam semesta membutuhkan banyak cinta. Alam semesta membutuhkan banyak cinta. Sebisa mungkin kita pancarkan energi kasih sayang, cinta kasih, energi kedamaian, dan vibrasinya positif akan diterima, diserap oleh alam semesta, dan kausalitasnya, akibatnya maka alam semesta pun akan memancarkan energi yang sama. Jika dia terjadi hujan, akan menimbulkan tanaman, pertanian subur, lancar, perikanan lancar. Jika dia panas, akan jadi panas yang penuh dengan keberkahan. Gunung-gunung pun akan mengeluarkan pesonanya, memancarkan keindahannya, dan tidak akan api yang aktif, tidak akan meledak, karena dia akan memancarkan kasih sayang. Gunung-gunung alam semesta akan memancarkan vibrasi kasih sayang, sehingga alam semesta akan menjadi lebih indah, lebih penuh dengan cinta kasih, lebih damai. Demikian sahabat-sahabat SCB dan netizen yang berada. Alam semesta membutuhkan banyak cinta. Belajar, saya belajar, mari kita belajar. Kita berhenti untuk membenci, kita berhenti untuk marah, kita berhenti untuk memancarkan energi negatif apapun, segala bentuk kebencian, segala bentuk kemarahan, segala bentuk iri dengki, segala hal yang negatif itu kita coba semaksimal mungkin untuk meredamnya, sehingga pancaran vibrasi energi dari hati kita, pancaran energi dari pikiran kita akan memancarkan gelombang energi positif yang akan direspon positif oleh seluruh alam semesta. Demikian sahabat-sahabat sekalian, saya melihat fenomena alam ini dari sudut pandang saya sebagai praktisi energi seperti itu. Sahabat Endrasu, terima kasih sudah manteng dari awal sampai dengan sekarang masih manteng menyimak ya. Terima kasih. Pak Imam Masuri, terima kasih. Sugeng Enjing, jangan lupa selalu yang gembira, cocok Pak. Sugeng Enjing juga. Siap, selalu gembira, itu yang dibutuhkan oleh alam semesta. Gembira dan gembira, apapun keadaannya kita hadapi dengan senyuman, sehingga alam semesta akan memberikan senyuman kepada kita. Oh, ada ketua saya ini, Gus Alfi, terima kasih mampir ini, Gus Alfi, mantap, terima kasih, nuantap Gus. Silakan sahabat-sahabat yang ingin berdiskusi atau bertanya, diketik saja di kolom komentar di bawah. Insya Allah kalau bisa akan saya jawab atau kita bahas. Kalau nggak bisa, saya jadikan PR, dibuka-buka dulu bukunya, kitabnya, kemudian akan saya jawab. Silakan. Yang mau bertanya atau berdiskusi, ketik saja di kolom komentar, nanti kita bahas ya.
Oke, ada pertanyaan di grup WA ya. Yang lain silahkan ditulis di kolom komentar untuk bertanya ya. Ada pertanyaan di grup WA dari Kang Uding. Kang Uding, semoga sehat selalu, semoga selalu semangat, dan segala hajatnya semoga dikabulkan segera oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kang Uding, bagaimana caranya? Bertanya bagaimana caranya supaya banyak rezeki. Terima kasih pertanyaan Kang Uding. Di SIB ada sebuah ilmu atau sebuah teknik yang kita bisa sharingkan, kita ajarkan. Siapa saja sahabat-sahabat boleh belajar, silahkan inbox, silahkan WA, silahkan atau di kolom komentar. Siapa saja boleh belajar. Namanya daya magnet. Daya magnet adalah bahwa Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu telah menciptakan manusia sebaik-baik bentuk. Bukan hanya bentuknya saja, tapi sistemnya pun sudah sempurna sebenarnya. Artinya, jika kita sakit, sebenarnya tubuh kita ini punya sistem self healing, bisa sistem yang bisa menyembuhkan diri sendiri jika kita tahu caranya. Jika tidak tahu, dia akan bekerja secara alamiah. Tapi jika kita tahu ilmunya, maka dia akan lebih maksimal kinerjanya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, telah menciptakan manusia ini dengan sebaik-baik rupa. Kalau kata Ustadz itu, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi Allah itu Tuhan telah menciptakan manusia sebaik-baik rupa. Kalau menurut subjektif saya, jadi bukan hanya sebaik-baik rupa, tapi juga kita sebaik-baik sistem. Jadi sistemnya sudah sangat baik sekali, tanda kutip sempurna. Kalau kita sakit, kita bisa self healing, menyembuhkan diri sendiri. Sudah ada sistem imunitas di tubuh kita, itu sudah ada. Tinggal kita tahu ilmunya, tahu caranya, kita membooster kekuatan untuk mendongkrak, memperkuat daya imunitas tubuh kita sehingga dia cepat bisa bekerja menyembuhkan diri sendiri. Maksudnya seperti itu. Emang Tuhan telah menciptakan kita ini bagaikan magnet, sehingga bagaikan magnet itu kita bisa menarik apa saja. Menarik kalau yang jomblo, ya berarti yang menarik jodoh gitu. Kalau yang belum bekerja, kita bisa memperkuat magnet diri kita ini dapat pekerjaan. Nah, ini meningkat rezeki, kita bisa meningkatkan daya magnet dalam diri kita sehingga lebih mudah mendapatkan rezeki, atau Tuhan memberikan jalan yang lebih mudah daripada biasa. Ini daya magnet namanya, ada di SIB, di Solusi Banten, Pusat Pemberdayaan Diri, Motivasi dan Terapi. Ini ada satu paket keilmuan namanya daya magnet. Siapa saja sahabat-sahabat boleh untuk mempelajarinya, silahkan inbox, silahkan WA atau menghubungi kami. Oke, Kang Uding ya, daya magnet nanti kita diskusikan lagi.
Ada ini sahabat Sanjaya Jais. Ketikannya ini komentarnya manutap komandan. Terima kasih Kang Sanjaya Jais, pengantin baru ini. Selamat kepada Kang Jai, pengantin baru. Semoga sakinah mawaddah warahmah sekali ini untuk selamanya. Ya, sakinah mawaddah warahmah dan untuk selamanya. Terima kasih Kang Jai sudah mampir yang punya Ciruas, Kecamatan Ciruas. Ahmad Al-Fatih, baik, bagaimana agar kita bisa sabar? Ya, bagaimana agar kita sabar? Caranya ya sabar. Ya, pertanyaannya bagaimana agar kita bisa sabar? Jawabannya adalah ya sabar. Baik, ini hanya gurauan ya. Bagaimana caranya kita bisa sabar? Saya juga sama-sama kita masih belajar. Bagaimana agar kita sabar? Yaitu kita selalu berlatih agar kita menerima apa adanya segala sesuatu yang membuat kita marah, membuat kita kecewa. Kita berlatih untuk menerimanya, yaitu dengan menyadari bahwa segala sesuatu itu bisa saja terjadi tidak sesuai keinginan kita. Kenapa? Karena kita adalah manusia, bukan Tuhan. Kita adalah manusia, bukan Tuhan. Sehingga bukan kita yang menentukan segala sesuatu. Kita pengen begini, ternyata kejadiannya begitu. Kita pengen punya ini, ternyata nggak punya. Kita pengen kejadiannya seperti ini, ternyata kejadiannya seperti itu. Kita hanya bisa berdoa, kemudian berusaha semaksimal mungkin. Adapun hasilnya biarkan Tuhan yang memberikan. Karena kita manusia, bukan Tuhan, bukan kita yang. Kita harus menyadari betul ini. Kita harus menyadari betul hal ini, bahwa segala sesuatunya kita hanya bisa berdoa dan berusaha. Hasilnya, kejadiannya bagaimanapun kita serahkan kepada Tuhan yang Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu maka akan timbul rasa dongkol, jengkel, hilang kesabaran itu akan berkurang. Memang mungkin sudah lebih baik begitu. Saya nggak dapat begini, biarin, mungkin ke depan saya akan mendapatkan rezeki yang lebih baik kan. Jadi menurut saya agar kita menjadi lebih sabar adalah kita harus menyadari betul bahwa proporsi kita sebagai manusia adalah berdoa dan berusaha semaksimal mungkin. Hasilnya tidak sesuai keinginan, mengecewakan, bikin marah, segala macam, ya kita sadari. Mungkin berikutnya akan lebih baik. Mungkin begitu Kang Fatih ya. Endra Su, semangat pagi ya, semangat pagi Kang Endra.
Baiklah sahabat-sahabat sekalian di seluruh Nusantara dan seluruh dunia. Baiklah demikian, eh, semesta butuh banyak cinta. Mari hati kita, pikiran kita semaksimal mungkin berusaha untuk memenuhinya dengan penuh banyak cinta, sehingga akan memancarkan vibrasi energi positif, diserap, diterima oleh alam semesta, dan alam semesta akan memancarkan pula cinta kasihnya kepada kita. Sehingga dengan demikian, bentuk ikhtiar kita, semoga alam semesta damai dengan kita, dan harapan kita berkurang bencana-bencana alam di Nusantara dan seluruh dunia pada umumnya. Sekali lagi, semesta butuh banyak cinta. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam ajaib, salam sehat, salam cinta. Jumpa lagi di live